Ketika film dimulai, kita disuguhkan adegan seorang pria yang masuk ke sebuah toilet dengan luka parah, merasakan panik yang sangat mendalam. Setelah menelpon seorang teman, pria itu menyadari bahwa dia berada di sebuah rest area. Tak lama kemudian, terdengar ketukan pintu dari luar, diikuti suara seorang yang mengaku sebagai polisi, meminta pria itu keluar untuk dilakukan pemeriksaan. Tiba-tiba, polisi yang mengklaim dirinya masuk, ditembak oleh 3 peluru. Pria itu adalah seorang buronan yang masih terhubung melalui telepon dengan rekannya. Sementara menunggu, dia menerima telepon dari kekasihnya yang memanggilnya Aaron, namun dia enggan memberitahu lokasinya atau mengungkapkan apa yang terjadi sebelumnya. Tanpa ragu, Aaron mematikan telepon dan memusatkan perhatiannya untuk bertahan hidup. Saat seorang polisi lain datang, Aaron berbohong bahwa dia hanya bersama pacarnya. Namun, Aaron sadar dia telah berbohong kepada seorang petinggi polisi. Terus mengumpat dengan kata-kata kasar, Aaron menyadari bahwa dia sedang berada dalam situasi yang sangat berbahaya di dalam toilet umum. No, you listen. Back the fuck up, man. Do me a favor though, back up. Di sisi lain, rekannya sudah tiba di rest area, tetapi toilet yang ditempati Aaron telah dikelilingi oleh 8 mobil polisi. Aaron harus segera merencanakan langkah selanjutnya karena petinggi polisi telah mengarahkan senjatanya ke pintu. Tanpa dapat mencari informasi lebih lanjut, Aaron mengeluarkan uang dan perhiasan hasil perampokan di toko emas. Ketika dipanggil oleh petinggi polisi, Aaron enggan berbicara banyak. Dia kemudian menelepon rekannya yang memberitahunya bahwa polisi dapat mendeteksi ruangan dengan alat pelacak suhu untuk menghindari penggeledahan. Aaron menutupi kaca toilet dengan kantong plastik yang ditemukannya di tempat sampah. Setelah itu, Aaron kembali menelpon kekasihnya, Laura, dan bercerita tentang kronologinya. Dia meminta pengakuan dari Laura agar polisi percaya bahwa dia tidak sendirian di dalam toilet tersebut. Aaron semakin berkeringat karena kurangnya pendingin udara dan ventilasi. Tanpa diduga, kaca toilet tiba-tiba pecah dengan cepat. Kali ini, Aaron hanya bisa pasrah. Dia yakin bahwa cepat atau lambat dia akan tertangkap. Kaca itu sudah terbuka lebar dan hembusan udara mulai terasa. Celakanya, wastafel di dalam toilet itu pun turut rusak dan tidak bisa dipakai. Akibatnya, Aaron rela untuk memakan sebungkus saus dari tempat sampah. Bahkan Aaron sempat memikirkan untuk meminum air dari bekas merat. Kemudian, Aaron kembali ditelepon oleh si petinggi polisi dengan nomor rahasia. Si polisi menyatakan bahwa tidak akan bertindak keras selama ada tawanan di dalam toilet tersebut. Seiring berjalannya waktu, Aaron sudah menghabiskan 36 jam di dalam toilet tanpa makan, minum, dan tanpa ide yang jelas. Sampai pada akhirnya, Aaron mulai mempertimbangkan untuk menggunakan tali sepatunya. Dengan mengambil sisa air di dalam pipa, Aaron berhasil membasahi tenggorokannya. Tak lama kemudian, Aaron menerima telepon dari rekannya yang memberitahunya bahwa para polisi sedang lengah. Aaron diberitahu bahwa ia dapat menyembunyikan barang bukti kepadanya. Aaron langsung semangat dan mencoba untuk mengintip di sekitarnya, meski tidak terlihat jelas di mana rekannya berada. Namun, dalam percobaan itu, Aaron terpeleset dan kepalanya terbentur. Akibat benturan itu, Aaron mulai merasakan pusing yang luar biasa.
Di sisi lain, rekannya Aaron sudah disergap oleh para polisi dan keberadaannya telah ketahuan. Aaron kembali ditelepon oleh si petinggi polisi melalui telepon rekannya. Aaron segera disuruh untuk keluar karena pihak polisi sudah mengetahui bahwa Aaron berada sendirian di dalam toilet itu. Aaron tidak punya pilihan selain segera keluar dalam beberapa menit. Sebelum keluar, Aaron sengaja menyembunyikan setiap barang bukti di berbagai celah tanpa mempedulikan konsekuensi yang akan ia hadapi nantinya. Yang jelas, Aaron sudah menggunakan seluruh daya pikirannya sebaik mungkin. Aaron pun akhirnya bersiap untuk menyerahkan diri, dan pada saat ini, kilas balik atas perbuatannya mulai terungkap. Hanya saja, para polisi tidak ingin lagi berlama-lama. Toilet itu langsung didobrak, dan Aaron terpaksa ditembak dengan cepat, mengakibatkan kematiannya. Dalam hitungan detik, Aaron berhasil diamankan.